pasutri atau pasangan suami istri yang bernama Matino dan Dahlia Nasution. Matino dan Dahlia Nasution ini dikaruniai seorang 4 anak yang bernama Anggi, Ari, Aki, dan Andi. Ari Anggara ini seorang bocah yang berumur 7 tahun waktu itu, yang telah mendapatkan sebuah siksaan oleh orang tuanya, sehingga mengakibatkan si Ari Anggara ini meninggal. Jadi si Matino sama Dahlia Nasution ini sudah menjalani rumah tangga beberapa tahun, dan ternyata rumah tangganya ini tidak bisa harmonis, sering ada pertengkaran, sering ada cekcok dan lain-lain, sehingga suatu hari keluarga ini runtuh atau pecah, yang mengakibatkan si Matino dan Dahlia ini cerai. Dan ternyata di balik perceraian ini ada pihak ketiga, wanita yang bernama Susanti. Jadi Susanti ini karyawannya si Matino. Kebetulan waktu itu Matino ini mempunyai sebuah perusahaan yang Susanti ini sebagai karyawan. Dan ternyata hubungan Matino sama Susanti ini sangat dekat sekali, sehingga Matino ini memutuskan untuk bercerai kepada istrinya yang bernama Dahlia Nasution. Dan disinilah awal permulaan tragedi Ari Anggara 4 anak ini ternyata dibawa oleh Matino, dan otomatis si Susanti ini sebagai ibu tirinya. Terus singkat cerita, ternyata Ari Anggara ini sering mendapatkan siksaan, hukuman, pukulan dari orang tuanya ini, yaitu Matino dan ibu tirinya Susanti. Si Ari Anggara ini sering dituduh dia mencuri, sering berbohong, dan sering sekali si Ari ini mendapatkan siksaan dari orang tuanya itu. Kalau dibandingkan dengan 3 saudaranya, Ari ini yang paling sering mendapatkan siksaan. Menurut gurunya Ari Anggara, yaitu Khotijah, Ari ini di samping dia mendapatkan siksaan, dia ketika sekolah pun dia sering sendiri. Dia berangkat sekolah bersama kakaknya, naik kereta api tanpa didampingi orang tuanya. Memang kalau dilihat kehidupan si Matino ini ya serba cukup, tidak ada kekurangan. Tapi setelah si Matino ini menikah dengan Susanti, karyawannya ini, akhirnya perusahaannya si Matino ini bangkrut, dan Matino ini akhirnya menjadi pengangguran. Singkat cerita, ketika bersekolah, Ibu Khotijah ini sebagai gurunya Ari Anggara waktu itu, dia sering melihat Ari Anggara ini mendapatkan ada bekas-bekas pukulan yang terdapat di pundak atau di wajahnya. Dan ketika itu Ibu Khotijah bertanya, kenapa kamu sampai seperti ini? Apa kamu jatuh atau gimana? Nah, si Ari Anggara ini nggak mau jujur, dia berbohong, katanya dia lagi jatuh, padahal bekas-bekas pukulan itu adalah akibat dari siksaan orang tua. Dan Bu Guru Khotijah ini, ibu guru yang bernama Khotijah ini merasa curiga, sepertinya hari ini ya dia tidak jatuh, mungkin ini ada sesuatu yang harus dipertanyakan. Kemudian si Ibu Khotijah ini memanggil bapaknya yang bernama Matino tentang kondisi yang dialami oleh anaknya. Dan jawaban dari Matino, dia memang benar menghukum si Ari Anggara karena Ari Anggara dituduh dia itu mencuri, sehingga orang tuanya geram dan si Ari ini mendapatkan hukuman. Dari menurut informasi guru Ari Anggara yang bernama Ibu Khotijah, Ari Anggara ini seorang anak yang periang, mudah bergaul dan pandai sekali. Hidup bersama ibu tirinya dan bapaknya ini, Ari Anggara sering mendapatkan perilaku yang sangat-sangat tidak manusiawi. Dia dihukum oleh orang tuanya dengan alasan-alasan yang sepele, dituduh dia itu berbohong dan mencuri uang. Bahkan hukuman yang sering didapatkan Ari itu adalah dia dihukum tidak boleh makan dan dibatasi dalam minum air.
Pada tanggal 8 November 1984, ini adalah puncak siksaan yang didapatkan oleh Ari. Dan ini mungkin siksaan terakhir yang Ari dapatkan. Karena di tahun itu, di tanggal tersebut, Ari tersungkur dan jatuh di kamar mandi. Ketika itu Martino keluar dan dia kaget. Ternyata si Ari Anggara ini keadaan lemas, sekarat, kemudian dibawa ke rumah sakit. Sayangnya di dalam perjalanan si Ari Anggara ini menghembuskan nafas terakhir, dan akhirnya semua sia-sia. Si Ari nggak bisa ditolong dan dia meninggalkan dunia selama-lamanya. Dari sinilah kejadian itu akhirnya wartawan memberitakan tentang kejadian Ari Anggara, sehingga tahun itu, tahun 84, berita tentang Ari Anggara ini adalah berita yang paling ramai dibincangkan pada tahun tersebut. Dan setelah ditelusuri, ternyata si Ari Anggara ini sering mendapatkan siksaan, dipukul dengan gagang sapu yang hampir patah. Bahkan makan pun dibatasi, minum pun juga dibatasi oleh ayahnya. Dan di tahun 1984, di tahun tersebut adalah berita tentang kematiannya Ari Anggara yang sangat-sangat ramai diperbincangkan. Bahkan masyarakat waktu itu sangat geram dan sangat-sangat ingin menghakimi sendiri, menghajar orang tuanya Ari Anggara, Martino dan Susanti tersebut, karena sangat geram kok begitu teganya seorang ayah yang membunuh anaknya. Singkat cerita, si Martino dan Susanti dipanggil pengadilan untuk menjalani proses hukum. Itu memutuskan bahwa si Martino itu dihukum selama 5 tahun, sedangkan Susanti ini dihukum selama 2 tahun. Walaupun si Martino dan Susanti sudah mendapat hukuman, mungkin bagi masyarakat apa itu masih belum puas, karena gimana ya seorang orang tua yang seharusnya melindungi anaknya, menjaga anaknya, menjadi tameng anaknya, tapi anaknya malah menjadi korban karena perilaku biadab orang tua ini. Dan ketika si Martino sama Susanti ini disidang di pengadilan, dia sangat menyesal sekali. Dia dengan raut wajah dengan penuh penyesalan. Mungkin inilah akibat orang tua yang begitu merasa dirinya harus diikuti oleh seorang anak, yang itu anak belum mampu untuk mengikuti perintah orang tua. Ya mungkin kalau anak belum mampu, ya kita beri nasihat sedikit demi sedikit, jangan dipaksa dengan hukuman yang sangat-sangat. Dan akhirnya setelah kejadian itu pada tahun 1986, akhirnya kisah Ari Anggara ini difilmkan. Dan waktu itu juga film Ari Anggara itu termasuk film yang paling banyak ditonton. Dan ada salah satu orang untuk mengenang kejadian ini, ada orang yang ingin membuat patung Ari Anggara, tapi oleh ibunya dilarang, karena kalau dibuatkan patung sama saja dengan mengenang rasa sakit yang dialami oleh dirinya melihat anak tersebut itu. Kemudian singkat cerita, pada tahun 2010, setelah wafatnya Ari Anggara, pada tahun 2010 Martino akhirnya meninggal dunia. Sedangkan si Dahlia dan Susanti sudah mendapatkan suami baru. Jadi itu guys, cerita kisah Ari Anggara, singkat cerita yang bisa saya ceritakan dengan singkat, ya mungkin tidak sedetail yang saya ketahui. Jadi kejadian ini ya sudah berlalu, sudah 39 tahun yang lalu. Jadi intinya, orang tua itu jangan terlalu
memberikan suatu hukuman yang melebihi batas, yang mengakibatkan si anak ini menderita lahir atau batin, bahkan yang paling parah sampai si anak ini meninggal dunia. Mungkin bagi orang tua ini sebagai hukuman atau pelajaran supaya anak ini kapok nggak melakukan perbuatan tersebut, tapi itu belum tentu anak akan berubah, karena anak lagi kasar itu belum tentu dia bisa berubah. Ada anak ya dengan cara yang lain lah, kita bisa memberikan sebuah ancaman. Mungkin kalau sekolah nggak diberi uang saku, kalau kamu masih nakal, kamu nggak saya beri uang saku, itu lebih baik daripada pemukulan yang sangat mengakibatkan fatal seperti hari Anda. Jadi kita sebagai orang tua yang punya anak ya, kita jaga anak kita, jangan kita sia-siakan. Anak adalah sebuah titipan yang harus kita jaga. Jangan sampai anak menjadi korban karena perbuatan kita. Karena guys, begitu banyak orang yang ingin mempunyai anak, tapi oleh Allah belum dikasih anak. Tapi ada orang yang begitu kejam, sampai anak dibuang di tempat-tempat yang tidak layak, mungkin akibat perbuatan-perbuatan zina atau lain-lain. Yang ini sangat-sangat mengenaskan ya, sangat-sangat ya Allah, nggak bisa kita bayangkan. Anak yang nggak tahu apa-apa, yang nggak salah, dibuang, dibunuh. Jadi bagi saudara-saudara kalau ingin menikah, segera menikah, nggak usah pacaran kalau bisa ya, karena pacaran itu adalah pepaisnya setan untuk menjerumuskan dalam perzinahan. Oke guys, disinilah cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dalam saya menceritakan, saya mohon maaf, dan semoga kita semua diberikan sehat, rezeki yang banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.